Terus yang kedua itu darah kamu gak sering-sering kayak keluar masuk. Nah, itu diperkenankan. Kalau al-lubthu dalam artian kamu berdiam diri, kamu lagi mau dengerin ceramah, nah hitungannya pengen dengerin ceramah atau pengen duduk-duduk aja gitu di dalam masjid. Nah, ini yang haram mutlak. Kecuali ketika kamu dalam keadaan darurat. Contoh bersembunyi dari seorang musuh gitu. Tiba-tiba kamu punya musuh yang pengen nyakitin kamu. Nah, kamu sembunyi di dalam masjid, satu-satunya tempat cuma di situ. Nah, itu boleh. Gitu. Bang, ente belajar agama di mana atau dari mana? Saya belajar agama dari abi saya. Saya belajar agama dari kakak saya. Saya belajar agama dari mereka-mereka yang punya kapasitas di bidang ilmu agamanya gitu. Jadi kalau begitu, saya gak pernah mondok, tapi saya ngaji gitu. Dan saya yakin dengan sepenuh hati sebenarnya pondok merupakan salah satu wasilah seseorang untuk bisa menjadi orang berilmu, tapi bukan satu-satunya. Pondok adalah salah satu, bukan satu-satunya. Oke? Gitu. Intinya kamu ngaji aja. Kalau lagi haid emang gak boleh potong kuku. Nah, saya sarankan buat Mbak Silas ya namanya. Buat Mbak Silas silakan kunjungi profil Instagram saya, lalu cek di highlight, di sana saya bahas secara gamblang. Oke? Guys. Gus. Aku baca Gus guys apa? Kalau buang angin keseringan di saat mau sholat bagaimana? Sementara kita merasa sah jika wudhu lagi. Maksudnya, al-yaqinu la yazalu bisyakki. Sebuah keyakinan tidak akan mampu dihilangkan dengan sebuah keraguan. Tidak. Kalau kamu yakin wudhu kamu sah terus kamu gak kentut, tapi kamu cuma kayak ancang-ancang, wah saya kentut atau enggak? Saya biasanya kentut, tapi sekarang kira-kira saya kentut atau enggak? Udah, selesaikan semua perkara. Kamu dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan tidak berhadas. Kenapa alasannya puasa Ramadan wajib pada malam hari? Lah, kapan ada puasa Ramadan malam hari? Hah? Ini kamu salah ketik apa gimana? Hah? Salah ketik apa gimana? Enak, cuma enak. Astagfirullah, Eki minum pakai tangan kiri. Tangan kiri? Itu di kamera. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Ki, jangan minum pakai tangan kiri Ki. Saya mana tangan kanan saya? Kepo kamu, penasaran kamu. Nah. Apa ini? Kalau lagi haid terus baca Al-Quran tapi di dalam hati itu boleh nggak? Apakah mendapatkan pahala? Saya yakin insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi akan mendapatkan pahala sebagaimana qiraah seseorang yang sedang membaca Al-Quran yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan, bahkan bisa berkali-kali lipat. Tentu tidak. Kalau pahala karena kamu ingin membaca Al-Quran di dalam hati, ada. Tapi apakah sama dengan bacaan qiraah, dengan bacaan orang yang yang membaca? Oh, tentu beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wanda sama di deket itu ya. Hukum ngaji itu wajib atau sunnah? Ngaji gimana dulu? Apa maksud kau? Tergantung. Bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi fardu ain. Pijat Ki. Ayo, Bapak, tukang pijat. Nih. Biar kamu pijat, tukang pijat able banget. Yuk. Kamu ingat dulu ada penyanyi Raja? Bukan Raja. Ada Raja. Raja tulisannya. Nih, aku buka. Siapa ya namanya? Iya, Raja. Kayak gini ya, lupa. Raja. Bukan Raja. Ya Allah. Habibur apa Ki? Siapa ya? Subro itu yang buta. Iya, yang Nggak enak suaranya itu. Wait, siapa namanya? Raja Raja Nenggolan pemain bola sih. Bukan, Raja Gurami. Ben.
Coba. Raja Abrin. Tuh. Oh iya. Kopi kurang ke kiri saya. Pijat ala India coba. Enak sih. Takutnya netizen salah paham nanti. Iya nanti. Jangan. Enggak, aku enak sumpah. Husain ini udah tua, guys. Ini udah banyak. Enggak bisa bunyi. Ya aku aja. Kalau kamu nggak bisa bunyi, aku yang bunyiin. Kalau pacaran. Ini nih, urutan mandi besar yang benar. Urutan mandi besar yang benar. Jadi sebenarnya ya mandi besar itu kalau kita ambil wajib-wajibnya ini, kita perlu fokus sama wajibnya dulu sebelum pergi ke hal yang lain. Nah, masalah sunnah itu sebenarnya sangat dianjurkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Tapi kita fokus sama wajibnya. Wajibnya itu sebenarnya gampang banget. Pertama, izalatun najasah. Kamu hilangkan dulu najis-najis. Tapi secara umum itu ada dua sebenarnya. Cukup niat, terus meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ke seluruh tubuh ini mencakup bagian selangkangan. Yang kelipat itu wajib agak kayak ngerti kan, Ji? Kalau di bagian selangkangan kamu dalam keadaan berdiri tuh ya, kan itu ketutup. Nah, itu di sana kamu harus basahin. Terus air ini gak usah dimasukin ke dalam. Soalnya saya pernah ketemu teman SMA saya. Dia itu pas di sekolah dia gini-gini tiap hari, gini-gini. Bukan tiap hari, kayak saya ngeliat gini-gini mulu. Apaan sih katamu? Terus kata dia, tadi malam aku mimpi basah bro gitu katanya. Terus lagi mandi besar katanya. Lah, mandi besar ngapain kamu? Ya aku siram telinganya. Jadi dia itu gini, dimasukin airnya ke sini katanya. Karena yang dia dengar dari ustadznya harus ke seluruh tubuh, gitu di pikirannya. Ya Allah kataku, gak harus dimasukin ke dalam telinga, tapi cukup bagian yang terlihat ini doang. Cukup yang terlihat di sini doang. Bukan gak harus masuk ke dalam. Enak Ki. Wah. Aku tadi malam Husain lagi galau gara-gara lihat dengerin lagu yang ini. Aku Tukang urut premium. Geli enggak? Ngerti enggak ketika lagi terus kena gini ya. Astagfirullah Sen, yang di belakang itu laki apa cewek? Kalian kira cewek Hah? Tali ki. Mana? Oh hilang. Ayo. Ini terbuat dari ganggang masker loh. Astagfirullah. Enggak bawa karet. Pengen lihat kausan pakai gamis? Adalah. Sering malah. Sering bisa pakai gamis. Kayak gambus. Gambus mah. Baji jadi tukang urut katanya. Baji kita doakan ya dia biar dia diterima. Dia kan meninggal dia. Kak, doa supaya tugas cepat selesai. Ada. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dosa malas. Nah, dia nanya cara apa namanya? Biar cepat tugas cepat selesai. Ada doanya. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Bahasanya gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa malas. Ya udah, kalau kamu gak malas kan gitu. Cepat selesai tugasnya dikerjain. Menurut Kausen, diet menurut Islam itu boleh atau enggak? Ini perkara dunia ya, perkara dunia. Dalam artian ya sah-sah saja. Kecuali kalau kamu yakin bahwasanya diet itu bakal berpengaruh kesehatan kamu sampai bikin kamu drop dan sebagainya. Nah, di situ perkara yang tidak diperkenankan. Karena ada sekarang diet model aneh-aneh gitu kan. Ya. Yang sampai nyakitin diri sendiri. Itu bukan diet itu namanya. Itu kayak gitu. Mungkin masuk dalam kaidah la darara wa la dirar. Tidak, maksudnya dalam artian tidak boleh ada mudarat gitu untuk dirinya dan orang lain. Diet yang paling baik itu berpuasa, teman-teman. Berpuasa tapi bukannya jangan jangan pesta. Bukannya jangan pesta, Bung. Jangan pesta. Itu pijat apa nyiksa? Enak yo.
Saya jelasin tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan ketika kita meninggalkan beberapa sunnah. Sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini kalau nggak salah ada 11. Nah, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad ini, disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi.
Kayak Bang Iki bukan iya enggak. Ini kalian tanya Pak, nyuruh mikir. Ulala mau kemana? Ke GI yuk. GI. Aku nge-live. Mau lihat. Ke GI. Iya, ke GI. Kamu sholat dulu. Udahlah. Oh, mantap. Astagfirullah. Emangnya kamu digabung-gabung? Loh, aku musafir berhak ya. Musafir ketika ada di perjalanan. Enggak, ada kaidahnya. Udah lah, lu menang terus kalau agama malu. Masalahnya Emang curang. ketika dia ngomong apapun tentang hadis, gua nggak ngerti. Dia bisa dibodoh-bodohin. Kalah jadi. Enggak ya, aku gak bodoh-bodohin ya. Sholat asar maksudnya baru aku jelasin udah sholat. Asar bang, sudah sholat, sudah jamaah. Ada yang mau iko-ikoyan nggak 15 juta? Nonton juk saya. Nah. Iya kan? Iya. Itu Zidane. Ih, itu anaknya Bapak Imron ganteng banget sih. Anaknya Bapak Jamil. Jamilus. Punya wanita. Itu yang di belakang Agam Light 2. Agam Light. Agam Light, oke. Itu seperti aplikasi ya. Asrama wanita isinya ini. Oh. Hei, kasihan yang ngurut lah. Wong dia sendiri sukarela, ya kan? Ya. Mantap Pak tukang urut. Aku panggil apa kamu? Panggil Tuan. Enggak. Tujit, Ini kok Tuji? tukang pijit, Turut. tukang urut. Apa bedanya? Apa beda pijit sama urut? Iya. Urut itu yang gini sih, nih. Yang Iya sama-sama. Iya paham. Kalau pijit yang apa bedanya? Gak tahu. Ini tukang mukul. Saya investasi boleh. Jujur dalam fikih muamalah saya itu sangat lemah. Saya mengakui bahwa saya di fikih muamalah saya itu lemah banget. Nah, kayaknya saya itu butuh banyak sekali belajar. Saya itu bisanya itu, dan saya gak bilang alim, auzubillah, saya masih jauh dari kata itu. Saya benar-benar segini nih dibandingkan kalau ilmu ini satu anggap aja satu hotel ini sebesar ini. Nah, saya kayaknya masih sedebunya gitu yang saya tahu. Gak sampai sedebunya, atomnya debu. Atom kan partikel terkecil. Nah, atomnya debu itu saya. Nah, itu di bidang fiqh, di bidang fiqh ibadah. Fiqh ibadah itu segala sesuatu yang berkaitan sama Tuhan, berkaitan sama Allah, seperti puasa, sholat dan sebagainya. Nah, kalau di dalam bidang fiqh muamalah, saya atomnya atom. Bohong. Apa sih? Besok masuk kuliah gue. Aku juga. Iya. Heeh. Jam berapa besok? Gampang online lah. Langsung tinggal. Halo Pak dosen. Saya di Jakarta, maaf ya. Saya nggak mau masuk dulu. Batas salat duha kira-kira Masuk? 15 menit sebelum adzan duhur, kira-kira segitu. Kau nggak punya ini ya? Filter yang jadi Saiton itu? Enggak, ya enggak mau. Bisa. Kalau ada temen main-main dengan agama lain tapi dia penghafal Quran, dosa gak? Main-main gimana maksudnya? Berteman gitu. Anda kalau tahu teman-teman saya gak masalah sih kita berinteraksi sama mereka, asalkan bukan dalam keadaan akidah. Bukan akidah ya, akidah. Akikah. Kika. Ayo. Bye-bye. Dah lah. Mau nyobain kacamata Full connection. Udah.